Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 5 Rajab 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Amin Samarinda dalam sebuah kajian rutin membaca sebuah kitab Kaifa Nurabbi Auladana, bagaimana kita mendidik anak, dalam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Al-Amin Samarinda yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembicaraan tentang arkanul iman, yaitu cara mendidik anak adalah dengan mengajari mereka rukun iman. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya di dalam zat yang berkuasa, dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling berhak untuk mendapatkan ibadah dari para makhluk-makhluknya. Ini pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang hal ini. Kemudian malam ini kita lanjutkan. Penulis mengatakan wa malaikatihi, yaitu beriman kepada para malaikatnya. Dalam tanda kurung penulis mengatakan makhluqatun min nur litanfidhi awamirillah, yang artinya para malaikat adalah makhluk-makhluk dari cahaya
untuk menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam apa yang disebutkan oleh penulis, seakan-akan penulis ingin menjelaskan kepada kita pengertian dari para malaikat. Nah, kalau kita lebih perlebar lagi, para malaikat, maka al-malaikah adalah jamak dari kata tunggalnya al-malaku. Al-malaikah jamak dari kata tunggalnya al-malak atau malakun. Dan malakun artinya adalah ar-risalah, yaitu surat yang terkirim. Mengapa malaikat dinamakan malaikat padahal artinya adalah surat yang terkirim? Li'annahu yuballighu 'anillah 'azza wa jalla ma ursila bihi ila man syaa'a min khalqih. Karena para malaikat menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang dikehendakinya dari makhluk-makhluknya. Kepada siapa saja yang dikehendakinya dari makhluk-makhluknya. Jadi kalau kita lihat arti al-malaikah secara bahasa, al-malaikah, kalau bahasa Indonesianya malaikat, maka al-malaikah adalah jamak jamak dari malakun. Jamak dari malak. Bentuk tunggal malaikat adalah malak. Dan malak diambil dari kata alak, dan artinya adalah ar-risalah, yaitu artinya adalah risalah. Karena para malaikat menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah dari makhluk-makhluknya. Ini arti malaikat secara bahasa. Adapun arti malaikat secara terminologi syariat disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, di antaranya oleh Al-Hafidh Hakami dalam kitab beliau I'lamus Sunnah Al-Mansyurah, khalqun min khalqillahi ta'ala khalaqahumullahu azza wa jalla min nur. Para malaikat adalah makhluk dari makhluk Allah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dari cahaya. Wa hum ibadun mukramun, dan mereka adalah hamba-hamba yang mulia. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak bermaksiat terhadap apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa saja yang diperintahkan untuk mereka. La yusafuna bidzzukurati wala bil unutha, para malaikat tidak disifati dia laki-laki atau perempuan, feminin ataupun maskulin. Wala ya'kulun wala yashrabun wala yatanakahun wala yamallun wala yat'abun. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak menikah, tidak bosan, dan tidak pernah letih. Wala ya'lamu adadahum illallah subhanahu. Tidak ada yang mengenal jumlah bilangan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qad hajabahumullahu 'anna fala narahum. Allah menutupi dari kita untuk bisa melihat para malaikat. Untuk bisa melihat para malaikat.
wa kasyafa li ba'd ibadihi, tetapi Allah membukakan untuk sebagian dari hamba, seperti Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum qadiruna 'ala tasyakkuli wat tamatsul, dan mereka sanggup, para malaikat sanggup untuk merubah diri mereka dan menyerupakan diri mereka dengan para makhluk lainnya. Walahum quwan 'azimatun wa qudratun kabiratun 'ala tanaffuli wa ghairihi. 'Ala tanaqquli wa ghairihi. Mereka memiliki kekuatan yang sangat besar, kemampuan yang sangat agung untuk berpindah tempat dan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Itulah pengertian para malaikat. Ya. Jadi mereka adalah makhluk yang Allah ciptakan, tercipta dari cahaya, dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang ahli ibadah, yang mulia. Mereka tidak pernah bosan, tidak pernah letih dalam beribadah kepada Allah. Mereka mengerjakan apa yang Allah perintah, tidak pernah bermaksiat dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak disifati laki-laki atau perempuan, tidak makan, tidak minum, tidak menikah. Mereka tidak ada yang mengetahui jumlah bilangan mereka kecuali Allah Azza wa Jalla. Kita asal hukumnya tidak bisa melihat para malaikat, tetapi sebagian dari manusia ada yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempunyai kesanggupan untuk merubah diri mereka menjadi bentuk lain ataupun menjadi makhluk dalam bentuk manusia. Dan mereka memiliki kekuatan untuk berpindah tempat dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Inilah para malaikat yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ada tambahan yang menarik dari Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwa laisa lahum min khasaisil rububiyyah wal uluhiyyati syai'. Para malaikat tidak memiliki kekhususan untuk mengatur, mencipta, berkuasa. Para malaikat tidak memiliki kekhususan untuk diibadahi. Nah, itu ingat baik-baik. Itu adalah pengertian dari malaikat. Jadi kalau anak kita bertanya tentang apa itu malaikat, malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya, dan mereka ahli ibadah. Segala perintah dikerjakan, tidak pernah bermaksiat atas apa yang diperintahkan. Jumlah bilangan mereka tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memiliki kekuatan yang besar, mereka memiliki kekuasaan yang besar yang Allah berikan. Itulah malaikat. Tetapi meskipun demikian, mereka tidak memiliki kekhususan mencipta, mengatur, berkuasa. Mereka tidak memiliki hak untuk diibadahi. Itulah para malaikat. Kemudian ahibati fillah, a'afanillahu wa iyyakum, apa hukum beriman kepada para malaikat? Nah, ini perhatikan baik-baik. Hukum beriman kepada para malaikat adalah wajib dan rukun dari rukun iman. Pokok dari pokok-pokok keimanan. Tidak sah iman seorang hamba kecuali dengan beriman kepada para malaikat. Dalil yang menunjukkan akan hal ini surah Al-Baqarah ayat 285. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa rusulihi afwan la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Al-Baqarah ayat 285. Artinya Rasulullah SAW telah beriman dengan apa yang diturunkan kepada beliau dari Rabb beliau, dan juga orang-orang beriman. Setiap dari mereka beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan kita tidak membedakan di antara para rasul.
Ini menunjukkan bahwa beriman kepada para malaikat adalah wajib. Artinya yang tidak beriman diancam siksa, dan dia adalah rukun iman, yang mana pokok dari keimanan. Tidak sah keimanan seseorang kecuali dengan mengimani para malaikat alaihimussalam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, perhatikan penjelasan dari para ulama tentang wajibnya beriman kepada para malaikat. Di antaranya perkataan Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, ini sebagai pelengkap saja, tapi kalau kita mengajari anak, maka kita cukup mengatakan, nah, wajib kamu meyakini beriman adanya para malaikat, ya, dan tidak sah iman seseorang kecuali mengimani adanya malaikat. Adapun tambahannya yang merupakan penjelasan dari para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. Lamma kana ar-rasulul malaki war rasulul bashari wadh-dhikru al-munazzal umuran mutalazimah yalzamu min thubuti wahidin thubutul akharin wa min al-imani biwahidin al-imanu bil akharin fayalzamu min kaunil qur'ani haqqan qaunur jibrila wa muhammadin haqqan wa kadzalika yalzamu min kauni muhammadin haqqan kauni jibrila wal qur'ani haqqan. Ya, intinya kalau dari manusia ada rasul yaitu Nabi Muhammad SAW, maka dari malaikat juga ada rasul yaitu Jibril alaihissalam, dan dua ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jika kita menetapkan adanya rasul dari manusia, maka kita wajib menetapkan adanya rasul dari para malaikat. Nah, seperti itu pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa wajibnya beriman kepada malaikat adalah surah Al-Baqarah ayat 177. Surat Al-Baqarah ayat 177. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Yang artinya, akan tetapi kebajikan adalah siapa yang beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Nah, lihat di situ ada penyebutan para malaikat. Ya, makanya para ulama mengatakan wa minal birri al-imanu bil malaikati kullihim li'anna al-yahuda qalu inna jibril aduwwuna. Termasuk daripada iman, kebajikan adalah beriman kepada seluruh malaikat. Karena kaum Yahudi tidak mengimani seluruh malaikat. Kaum Yahudi mengatakan Jibril adalah musuh kita. Jibril adalah musuh kita. Itu bedanya Jibril, bedanya Yahudi dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 98, man kana aduwwan lillah wa malaikati wa rusuli wa jibril fa innallaha wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafir. Siapa saja yang menjadi musuh untuk Allah, untuk malaikat, untuk para rasulnya, untuk Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh untuk orang-orang yang kafir. Ini menunjukkan bahwa yang tidak beriman kepada seluruh malaikat, maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Maka wajib beriman kepada seluruh malaikat. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136, "Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Siapa yang kufur terhadap Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah, berarti beriman kepada para malaikat hukumnya wajib. Ya, yang tidak beriman kafir.
Perhatikan perkataan Imam Ibnu Battah, ulama Islam terdahulu, mengatakan al-imanu bil malaikah wajibun muftarad. Beriman kepada malaikat adalah wajib yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa makna beriman kepada para malaikat? Jadi kita beriman kepada para malaikat. Apa makna beriman kepada para malaikat? Yang pertama, al-imanu biwujudihim imanan jaziman la yatatarraqu ilaihi syakkun. Yang artinya beriman akan adanya para malaikat dengan keimanan yang yakin, tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, itu dia. Keimanan adanya para malaikat. Ya, ada. Para malaikat itu ada. Siapa yang tidak mengimani keberadaan para malaikat, maka belum sempurna keimanannya kepada para malaikat. Dan mengimani keberadaannya tidak boleh ragu sedikit pun. Ini poin pertama, makna beriman kepada para malaikat. Yang kedua adalah al-iman bima alimna min asma'ihim, wa amma man lam na'lam asma'ahum fa nu'minu bihim ijmal. Beriman dengan apa saja yang kita ketahui dari nama-nama mereka. Jibril, Mikail, Malakul Maut, ya, Israfil, dengan nama-nama yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran atau oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Adapun malaikat yang kita tidak mengetahui nama-namanya, maka kita imani secara umum. Kita imani secara umum. Ini yang kedua, makna beriman kepada para malaikat. Yang ketiga, makna beriman kepada para malaikat adalah al-iman bima alimna min sifatihim al-khalqiyah atau khuluqiyah. Mengimani tentang sifat-sifat para malaikat, baik itu sifat jasmani mereka atau sifat akhlak mereka. Kita imani, ya, baik itu sifat jasmani mereka atau akhlak mereka. Seperti misalkan para malaikat ahli ibadah, ya, para malaikat ahli tasbih. Ini akhlak-akhlak dari para malaikat. Para malaikat menyukai kerapian saat bersaf di dalam sholat. Para malaikat menyukai kewangian dan seterusnya. Atau sifat jasmani mereka, mereka besar. Para malaikat yang memikul arasy-Nya Allah itu jarak antara telinganya sampai pundaknya masih rata syahr, yaitu perjalanan selama sebulan. Saat para malaikat Jibril alaihi salam, beliau memiliki 600 sayap. Satu sayapnya menutup ufuk timur dunia. Bagaimana 600? Ini menunjukkan bagaimana jumlah jasmani mereka yang sangat besar. Ya. Arasy-Nya Allah adalah makhluk yang paling besar yang pernah Allah ciptakan. Arasy-Nya Allah dibandingkan kursi Allah itu bagaikan sebuah cincin dilempar di tengah padang pasir. Cincin itu adalah kursi Allah, sedangkan arasy-Nya Allah adalah padang pasirnya. Dan yang memikul arasy-Nya Allah ada 8 malaikat. Bayangkan besarnya malaikat tersebut.
Nah, ini kita harus imani, ya. Begitu juga yang keempat, makna beriman kepada para malaikat adalah al-iman bima alimna min a'malih, mengimani tentang perbuatan dan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka. Pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka. Ada yang tugasnya membawa wahyu dari Allah kepada makhluk, yaitu Jibril alaihissalam. Ada yang tugasnya menjaga surga, yaitu Ridwan, disebutkan dalam beberapa perkataan ulama salaf. Ada yang tugasnya menjaga neraka, yaitu malaikat Malik. Ada yang tugasnya menjaga perbuatan hamba, menulis perbuatan hamba, Raqib Atid. Ada yang tugasnya menanyai para orang-orang yang sudah meninggal saat sudah dikubur, yaitu Munkar dan Nakir. Ada yang tugasnya mencabut nyawa, yaitu malaikat maut, dan seterusnya. Kita percayai sesuai dengan kabar yang ada kepada kita. Saya masih sangat ingat dulu ketika belajar kitab Lum'atul I'tiqad bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq, Profesor Dr. Saleh bin Abdul Aziz Sindi, hafizahullah ta'ala. Beliau menjelaskan bahwa hal-hal yang gaib, seperti contohnya beriman kepada para malaikat, tidak bisa kita imani kecuali dengan 3 poin. Yang pertama, kita melihat, dan ini tidak mungkin karena dia gaib dari kita. Yang kedua, kita melihat yang semisal dengannya. Ini juga tidak mungkin karena tidak ada yang semisal dengan malaikat. Yang ketiga, dengan kabar yang valid. Dan ini yang paling mungkin, yaitu berasal dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Berasal dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna beriman kepada para malaikat. Nah, kemudian sekarang kita sedikit menyebutkan apa yang sudah saya sebutkan tadi dari nama-nama yang ada di dalam Al-Quran, nama-nama malaikat, ya. Ini sedikit melebar. Di antaranya Jibril, Al-Quran dan hadis, ya. Kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian Malik, kemudian Munkar dan Nakir, kemudian Harut dan Marut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi malaikat-malaikat dengan nama yang disebutkan oleh para ulama, tetapi belum begitu kuat secara dalil. Seperti misalkan malaikat Israel. Malaikat Israel, ya. Imam Ibnu Katsir berkata, "Amma malakul maut falaysa bimusarrihin bismihi fil Qur'ani wala fil ahadits shihah." Adapun malaikat maut tidak jelas namanya di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis yang sahih. Wa qad jaa fi ba'dil athar bi Israil wallahu alam. Dan telah ada di dalam beberapa perkataan orang-orang terdahulu dengan nama Israil. Allahu alam. Lihat, beliau cuma begitu saja menyebutkan. Ada orang terdahulu menyebutkan Israel, Allahu a'lam. Jadi seakan-akan beliau melempar begitu saja, karena memang belum ada riwayatnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Adapun Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Hamish Al-Aqidah At-Tahawiyah, "Hadza huwa ismuhu fil Qur'an wa amma tasmiyatuhu bi Israil kama huwa syai' bainan nas fala asla lahu wa inna ma huwa min al-Israiliyat."
Kata Imam Al-Albani rahimahullah, ulama Islam ahli hadis abad ke-15 Hijriah ini, beliau mengatakan namanya dalam Al-Quran malaikat maut. Adapun penamaannya dengan Israel sebagaimana yang tersebar di tengah manusia, maka ini tidak ada asalnya, tidak ada riwayatnya, ya. Tetapi itu berasal dari berita-berita dari Bani Israel. Berita-berita dari Bani Israel. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada lagi namanya Ridwan. Ini Ridwan juga belum jelas secara riwayat kesahihannya, tetapi disebutkan oleh para ulama. Dan ini adalah malaikat yang menjaga surga. Tetapi belum ada hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan akan hal ini. Panitia tetap untuk fatwa dan riset ilmiah Kerajaan Arab Saudi ketika ditanya tentang nama malaikat namanya Ridwan, mereka menjawab, al-masyhur 'inda al-ulama anna isma khazinil jannah Ridwan wa jaa dzikru fi ba'd al-ahadits allati fi thubutiha nazar. Lihat jawabannya. Yang masyhur di tengah para ulama bahwa nama penjaga malaikat surga adalah Ridwan dan telah terdapat di dalam beberapa hadis. Nah, ini lebih tinggi tingkatannya. Ada hadisnya, kalau tadi tidak ada. Israel nggak ada hadisnya. Ada hadisnya, tetapi ketetapan hadis tersebut, derajat hadis tersebut dibincangkan oleh para ulama. Ada yang sahih, ada yang melemahkannya. Imam Ibn Utsaimin mengatakan Ridwanun muwakkalun bil jannah. Wasmuhu hadza laysa thabitan thubutan wadihan ka thubuti malikin khazinin nar. Walakin masyhur 'inda ahli al-'ilm bi hadzal ism. Artinya Ridwan tugasnya menjaga surga. Tapi namanya ini belum tetap dengan jelas, seperti beda dengan malaikat Malik, penjaga neraka. Ya. Tetapi yang masyhur menurut para ulama adalah Ridwan. Lalu boleh nggak Ustaz kita sebutkan bahwa malaikat penjaga surga adalah Ridwan? Maka tidak mengapa, karena memang disebutkan oleh sebagian ulama. Ada lagi nama yang diperselisihkan ataupun nama yang belum jelas. Al-Karrubiyun. Al-Karrubiyun. Ini disebutkan nama ini atau gelar ini oleh para ulama, dan ada beberapa hadis yang menyebutkan akan hal ini, Al-Karrubiyun. Tetapi hadisnya juga belum dikenal kesahihannya. Ya. Seperti misalkan Imam Al-Khattabi, Abu Sulaiman Al-Khattabi dalam kitab Gharibul Hadis. Beliau mengatakan al-malaikatu al-karrubiyun wa humul muqarrabun. Para malaikat karrubiyun namanya. Dan mereka adalah para malaikat yang dekat-dekat. Innama summu qarrubiyyin li'annahum yudkhiluna al-karba 'ala al-kuffar wa laysa hadha bi syai'. Kenapa dinamakan karrubiyun? Karena mereka memasukkan karb kepada orang-orang kafir. Karb itu kesulitan. Ya. Jadi tugas malaikat karrubiyun adalah memberikan kesulitan-kesulitan hidup kepada orang-orang kafir. Dan ini tidak ada dalilnya sebagaimana hadis-hadis yang sahih. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ingin secara ringkas ya, tugas-tugas para malaikat yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya menurunkan Al-Qur'an, kemudian menurunkan hujan, kemudian membawa arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, kemudian meniup sangkakala di hari kiamat, kemudian yang kelima tugas menjaga janin. Janin itu kan kalau sudah 4 bulan maka ada malaikat yang datang kepadanya menulis untuk si janin ini rezekinya, ajalnya, amalnya, nasibnya, baik atau buruknya ditulis. Nah, ini tugasnya yang ke berapa tadi? Yang ke
Yang keenam, malaikat penjaga gunung, ya. Kemudian yang ketujuh, malaikat yang menjaga hamba baik saat safar atau saat dalam keadaan muqim. Kemudian malaikat yang mengelilingi majlis-majlis zikir. Nah, ini ada dalilnya juga. Kemudian malaikat yang menziarahi Baitul Ma'mur. Kalau di dunia ada Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, rumah Allah, Baitullah, dan di atas langit yang ketujuh ada Al-Baitul Ma'mur. Nah, ada yang memasukinya, menziarahinya setiap hari 70.000. Setelah itu tidak pernah keluar dari situ, terus masuk setiap harinya. Ya, dari mulai dulu penciptaannya sampai sekarang, hitung saja jumlahnya. Banyak sekali. Kemudian ada yang diperintahkan, ditugaskan untuk mencabut nyawa. Ada yang ditugaskan untuk melakukan fitnatul qabr. Apa itu fitnatul qabr? Pertanyaan di dalam kubur, yaitu mungkar dan nakir. Ada yang ditugaskan untuk menjaga surga, ada yang ditugaskan untuk menjaga neraka, ada yang ditugaskan untuk memberi pertolongan kepada para malaikat saat berperang. Seperti Nabi Muhammad SAW ditolong oleh para malaikat saat perang Badar. Nah, ini sekitar ada 15 dari tugas para malaikat alaihi wassalatu wassalam, dan itu semuanya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang menarik yang membuat kita cinta kepada para malaikat. Di antaranya, para malaikat mencintai orang-orang beriman. Saya pernah punya kajian, judulnya adalah belajar dari malaikat. Salah satu yang wajib kita pelajari dari malaikat adalah para malaikat mencintai orang-orang beriman. Mencintai orang-orang beriman. Maka kita pun juga mencintai orang-orang beriman. Nah, saya nasihatkan ini. Masalah apapun yang dihadapi di antara kita, bahkan mungkin yang berkaitan dengan nyawa, dahulukanlah rasa cinta dan persaudaraan di antara orang beriman. Apalagi bukan yang berkaitan dengan nyawa, darah, ya. Yang berkaitan dengan nyawa dan darah saja, dahulukanlah rasa cinta, rasa persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah bersaudara. Maka dahulukanlah rasa cinta terhadap orang-orang beriman. Jangan sedikit-sedikit urusannya darah, ya, urusannya bunuh, urusannya penggal leher, tebas, tembak. Ya, salah satu pelajaran yang kita bisa ambil dari para malaikat sangat mencintai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril." Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. "Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbah." Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Fayunadi Jibrilu fi ahli sama. Lalu Jibril berseru di tengah penduduk di tengah penduduk langit, yaitu para malaikat. Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu fayuhibbuhu ahlus sama. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah kalian fulan tersebut. Maka akhirnya penduduk langit, yaitu para malaikat, mencintainya. Maka saya nasihatkan sekali lagi para ikhwah, kalau ada urusan dengan manusia,
sesama kita, terutama orang-orang beriman, maka jangan diselesaikan dengan meneteskan darah. Ya, harus belajar dari malaikat bahwa salah satu yang diajarkan oleh malaikat adalah saling mencintai sesama orang beriman. Dan pasti ada yang dirugikan ataupun merasa dirugikan sedikit, tapi saling mencintailah di antara orang beriman. Tidak semua diselesaikan dengan darah, ya, kecuali yang menuntut balas atas darah juga. Meskipun yang menuntut balas atas darah juga, itu lebih baik untuk memaafkan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada yang kita bisa ambil pelajaran dari malaikat juga adalah mendoakan orang-orang yang beriman. Nah, ini pelajaran juga yang patut kita pelajari dari malaikat. Sering-sering mendoakan orang-orang beriman. Seperti Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, doakan orang-orang beriman. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para malaikat sering mendoakan orang beriman. Di antaranya surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi. Allah bersalawat atas Nabi, maksudnya Allah adalah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Para malaikat bersalawat atas Nabi, maksudnya adalah para malaikat berdoa kepada Allah untuk keberkahan Nabi Muhammad SAW. Ya, begitu juga untuk orang-orang beriman, para malaikat bersalawat mendoakan orang-orang beriman. Di antaranya surat Al-Ahzab ayat 43, huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu, yang artinya dialah Allah yang bersalawat atas kalian. Artinya dialah Allah yang memuji kalian di hadapan para malaikat, dan juga para malaikatnya bersalawat atas kalian. Artinya para malaikat yang berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni, memberkahi, merahmati orang-orang tersebut. Nah, sebelum azan saya sebutkan amalan-amalan agar didoakan oleh para malaikat. Ya, apa saja amalan-amalan yang membuat kita didoakan oleh malaikat? Yang pertama yaitu menunggu sholat berjamaah. Ini yang kita lakukan sekarang ini. Nah, habis maghrib, ba'diyah, lalu majelis ilmu, menunggu salat isya. Maka ini didoakan oleh malaikat selama kita menunggu salat. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu ma lam yuhdits. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Para malaikat mendoakan kepada kalian, mendoakan atas kalian, mendoakan untuk kalian, maksud saya, selama kalian di dalam tempat sholat kalian, selama tidak batal. Apa doanya? Ya Allah ampuni, Ya Allah rahmati. Ya Allah ampuni, Ya Allah rahmati. Kemudian yang kedua, nah ini yang harus kita berlomba-lomba, yaitu para malaikat mendoakan orang-orang yang di saf pertama. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas sufufil awwal. Dalam riwayat yang lain 'alas sufufil mutaqaddimah. Dalam riwayat yang lain 'alas saffil awwal. Yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas saf-saf yang pertama. Lihat bahasanya ya. Riwayat yang pertama saf-saf yang pertama. Riwayat yang kedua saf-saf yang depan. Riwayat yang ketiga saf pertama. Ya, saf pertama. Maka berlomba-lombalah
untuk mencari saf yang pertama agar didoakan oleh para malaikat. Kemudian yang ketiga, orang yang mendapatkan doanya para malaikat adalah orang yang mengisi kekosongan di antara saf. Ya, dengan cara mengisi kosongan di antara saf. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf. Man sadda furjatan rafa'allahu biha darajah." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas orang-orang yang menyambung saf. Nyambung saf. Siapa yang mengisi kekosongan di dalam saf, Allah akan angkat derajatnya. Yang keempat, para malaikat akan mendoakan orang-orang yang bersahur, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas orang-orang yang bersahur. Sekali lagi, apa makna para malaikat bersalawat? Maknanya adalah apa tadi? Para malaikat mendoakan. Ya, bersalawat artinya para malaikat mendoakan. Yang kelima, yang terakhir adalah para malaikat mendoakan orang yang bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang suka bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan didoakan oleh para malaikat, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, "Man shalla 'alayya salatan lam tazalil malaikah tusalli 'alaihi ma shalla 'alaihi falyuqilla 'abdun min dzalik aw liyukthir." Siapa yang bersalawat atasku, yaitu atas Nabi Muhammad SAW, satu salat, maka masih malaikat terus bersalawat atasnya selama dia bersalawat atasku. Artinya masih malaikat mendoakannya, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Ya, maka hendaknya seorang hamba mempersedikit salawat atau memperbanyak sesuai dengan kegemarannya bersalawat. Ingin banyak didoakan oleh malaikat, banyaklah bersalawat atas Nabi Muhammad. Dan bersalawat atas Nabi tidak perlu harus kumpul banyak-banyak, kemudian ada genderang-genderang ketipak-ketipung, nggak perlu. Salawat atas Nabi Muhammad SAW. Ya, ini yang bisa sampaikan kita salat Isya. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Habis salat Isya kita lanjutkan insyaallah. Allah